kami laporkan bahwa PWI Sulawesi Selatan selama mengikuti Porwanas sudah 3 kali juara umum. Pada saat Pak Amin Sam jadi dengan Jawa Barat. Atlet yang kita akan bawa ke Banjarmasin itu terdiri dari beberapa cabang olahraga. Dulu memang PWI Sulawesi Selatan ini menguasai ada beberapa cabang olahraga, antara lain sepak bola, yang kedua tenis lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis. Futsal ini lain semua mendapat medali emas. Tapi sekarang kemungkinan nafsu besar tenaga kurang karena pertama COVID selama 5 tahun, 3 tahun ini teman-teman pers, teman-teman wartawan yang hobinya olahraga itu tidak aktif berlatihan. Jadi harapan kita mulai dari tahun 2024 ini mudah-mudahan PWI Sulawesi Selatan bangkit kembali, karena kami dari 11 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Banjarmasin kurang lebih 7 cabang olahraga saja yang kami siapkan. Kenapa? Karena itu tadi selain wartawannya memang tidak aktif lagi latihan, dan yang kedua ya mungkin faktor lain nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua PWI. Saya pikir inilah untuk dibuka dilepasnya Porwanas ini oleh Pak Gubernur, suatu kebanggaan bagi kami bahwa kita didukung Porwanas ini. Pak Gub, kita selalu aktif ikut dalam kegiatan ini. Tadi Pak Sul Tok saya sudah sampaikan bahwa ajang Porwanas ini adalah ajang silaturahmi, tetapi Sulsel ini identik dengan juara. Jadi kita tidak mau pergi pulang kalau tidak kantor juara. Jadi walaupun juara 1, juara 2, juara 3, yang penting juara, karena kita punya adat Pak Enting Siri. Jadi Pak Enting Siri pun dari Sulsel. Jadi kalau Sulsel bertanding pasti dia mengacaukan dulu. Supaya dia bisa menjadi juara. Jadi caranya menjadi juara kita mengacaukan dulu, memancing emosi dari teman-teman nanti. Tapi ya sekarang pada sadar-sadar semua teman-teman bahwa kita cuma hanya silaturahmi ke sana, dan juga ya ini berkat dukungan dari semua pihak yang ada sehingga kita berangkat ke Banjarmasin. Begitu juga kami sampaikan Pak Gub bahwa cabang olahraga tadi yang sudah disebutkan yang olahraga yang otak, jadi kita tidak pakai olahraga yang fisik terlalu berat, yaitu bola dan futsal, karena wartawan ini pada sudah faktor U, Pak. Jadi tidak bisa nanti sampai di sana dia nanti menjadikan kesulitan bagi kita. Jadi anak-anak muda yang main game sekarang, kemarin ada game, ada domi, ada biliar, ada bulu tangkis, ada pingpong. Jadi saya pikir yang olahraga ringan saja, tetapi bisa diraih untuk juara. Perlu juga saya laporkan Pak Gubernur bahwa besok kita berangkat sore siang jam 4 Lion. Kemarin memang kita sudah disponsori oleh Lion Group. Jadi kita bisa berangkat dengan 30. Hari ini kita semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun, dan sudah dengan penuh semangat untuk ikut Porwanas. Selain untuk silaturahmi, juga untuk menjaga nama baik Sulawesi Selatan. Aku jalin teman-teman semuanya tetap jaga marwahnya Sulawesi Selatan, upayakan tetap nomor 1. Kalau tidak nomor 1, tetap nomor 1 di hati saya. Pak Deswan kemarin yang kurang apa? Katanya minta apa? Seragam. Seragam buat pembukaan atau begini ya? Oh, ya. Seperti apa seragam yang mau untuk seperti yang dipakai Pak Gubernur. Oh iya. Buat berapa orang? 30.
Kalau 32 kira-kira uangnya berapa kalau beliau WA baru saya baca-baca. Ya udah, nanti untuk seragam saya beri uangnya, nanti beli sendiri segera cetak gitu ya. Atau dibaca-baca tadi. Ya apa Pak, kok banyak banget ini. Karena kalau udah muncul agak di tengah yang kebacakan ke bawah harus di scroll lagi. Loh ada Pak buat beli seragam. Jadi mari terus kita meriahkan, karena Porwonas ini adalah event nasional ya. Tentu kita harus berperan serta, semua event nasional harus kita ikuti, karena Sulawesi Selatan selalu menjadi barometer di semua sektor. Sektor pemerintah jadi barometer, sektor keamanan jadi barometer, sektor penyebaran informasi menjadi barometer. Kalaupun banyak persoalan yang bisa kita selesaikan, itu juga menjadi barometer. Karena apa? Di luar Jawa, provinsi yang besar itu pertama Sumatera Utara, terbesar kedua di seluruh Indonesia di luar Jawa itu Sulawesi Selatan. Jadi ya kalau Jawa dan kita bandingkan penduduknya besar sekali, tapi setelah itu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan. Jadi betul-betul kita menjadi barometer. Nah untuk itu saya mendukung penuh setiap acara-acara BWI. Mari kita komunikasikan, kita buat acara untuk membangun branding dan marketing Sulawesi Selatan. Kita populerkan semua produk Sulawesi Selatan. Olahraganya kita populerkan. Zaman dulu saya muda, karateka Kalsel tutup. Kemudian pahlawan Sulsel itu banyak sekali. Saya ingat saya ada 13 pahlawan nasional yang berasal dari Sulsel. Kemudian produk-produk. Pada waktu saya kecil, tambang nikel yang muncul di dalam literatur itu Inco, namanya Soroako dulu, Belulu Timur itu. Inco di Soroako. Nah kemudian pantai dulu yang paling legendaris itu Pantai Losari. Sekarang saya cari pantainya udah gak ketemu, udah pindah ke Teluk Bira. Jadi hal-hal seperti ini, ingat lagi waktu saya jadi staf dulu tahun 2004 main ke sini, selalu dikenalkan namanya makanan pisang hijau. Sampai sekarang ternyata kita diakali pedagang yang pintar. Ternyata nggak ada pisang yang hijau, cuma dibungkus kayak tepung berwarna, tapi itu menjadi legendaris. Setiap bertanya, Pak pisang hijau. Nah, kita cari pisang hijau nggak ada isinya, nggak kuning aja, cuma ternyata dibungkus. Nah itu kreativitas. Sehingga jadi terkenal pisang hijau. Kalau sebut pisang hijau itu hanya ada di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Jadi ini branding. Nah, apalagi yang perlu kita branding, mari kita branding, dan ini peran media sangat besar. Seperti yang dilakukan oleh Kota Malang dan Kabupaten Malang, membranding dirinya menjadi kota pendidikan. Maka Malang pendidikannya maju sekali. Karena selalu dipromosikan bersama media, sekolah di Malang, sekolah di Malang, sekolah di Malang. Ini mengejar kota pendidikan di Yogyakarta. Jadi kita bisa melakukan seperti itu. Karena sedang membangun persepsi di pikiran publik. Sumedang itu baru dibangun kawasan pendidikan tahun 96 oleh Pak Rudini IPDN. Dulu STPDN. Sekarang Sumedang terutama Jatinangor berubah menjadi kabupaten pendidikan. ITB di situ, Unpad di situ, IPDN di situ, Universitas Winaya Mukti di situ, IKOPIN di situ. Jadi kampus-kampus besar masuk di situ, termasuk Kemdagri buka kampus di situ, Setiawan buka kampus di situ. Bayangkan satu kecamatan tumbuh, sekarang apartemennya banyak sekali. Dan itu melalui media. Jadi rekan-rekan media sangat kuat posisinya untuk membangun branding provinsi. Sehingga ke depan kita bisa membangun, kalau brandingnya bagus terus. Seperti rekan-rekan, kalau dulu ibu saya meminta saya belikan pasta gigi odol menyebutnya apa? Beli Pepsodent. Cuma bilang belikan Pepsodent.
Kalau sabun, waktu kecil Live Boy, beli Live Boy, Mas belikan Live Boy. Kalau enggak, satu merek lagi saya ingat, belikan Lux. Masih ingat ya? Iya. Terus kalau minuman, ini saya udah enggak, karena bisa udah sepuh, bapak saya dulu udah sepuh, kakak-kakak saya. Kalau beli minuman menyebut Aqua. Beli Aqua, padahal yang maksudnya sembarang air putih pokoknya. Nah itulah kekuatan branding. Kekuatan branding. Jadi yang terpikirkan sudah banyak, maka branding itulah sesuatu yang terpercaya. Lux masuk di pikiran orang, Lux. Minuman, air mineral masuk di pikiran Aqua karena trusted, dipercaya. Kalau sepeda motor apa? Honda. Beli Honda. Naik apa? Naik Honda. Padahal bisa naik Suzuki, naik Kawasaki, naik Vespa, itu naik Honda. Karena itu trusted. Jadi setelah branding dan marketing juga Bapak titik untuk membangun yang namanya trusted government, pemerintahan yang bisa dipercaya, pelayanan publik yang bisa dipercaya. Misalnya banyak sekali sebenarnya itu sudah terjadi, tapi kurang diberitakan. Misalnya kalau operasi jantung, Bapak dan Ibu menyebut rumah sakit harapan kita, itu branding. Nah di Sulsel kita harus bicarakan kalau sakit anak-anak ke rumah sakit mana, kalau mau jantung kemana, itu harus diberitakan, tapi dengan kualitas yang bagus, itu trusted namanya. Maka di Jakarta jantung harapan kita, pasti begitu kan Pak Agus Salim? Karena itu trusted. Nah di sini kemana kita? Misalnya sakit gigi, ke rumah sakit mana? Kita punya rumah sakit gigi dan mulut, mesti langsung aduh gigiku sakit, ke Gimul aja misalnya begitu. Nah inilah terus Bapak Presiden Pak Jokowi juga membangun itu, maka kita dibangunkan rumah sakit besar khusus kanker otak dan jantung. Ini yang sebentar lagi insya Allah bulan September akan diresmikan, saya sudah melapor pada beliau, dan itu nanti kalau ada orang sakit cukup langsung ke rumah sakit jantung, rumah sakit otak, rumah sakit kanker. Di mana? Di Makassar. Di mana? Di Sulawesi Selatan. Inilah branding. Jadi itu Agus Salim untuk branding, marketing, dan membangun yang namanya trusted government. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya dukung penuh acara untuk Perwanas ini Pak Agus Salim. Nanti Pak Daswa dan kirim rekeningnya, langsung saya transfer saat ini juga. Karena kebahagiaan pimpinan daerah itu ketika melihat rakyatnya bahagia. Sehingga dia bilang, sini kita perbaiki semua. Kayaknya dia mau bantu. Jadi semua atlet sudah bisa ikut dalam performance ini. Jadi tidak ada lagi, dia bantu. Kalau perlu kita bikin konsep, dia tanda tangan. Begitu bagusnya. Jadi teman-teman, kita harapan saya sebagai ketua CEO, harapan saya, tolong jangan perpecahan atau tidak simpati, karena kita ini mau menjalin hubungan baik dulu ya dengan pengurus sekarang yang digabung terus dengan KLB. Kenapa? Karena banyak persoalan Sulawesi Selatan, banyak persoalan Sulawesi Selatan, PW Sulawesi Selatan yang belum diaminkan oleh pihak pusat. Karena apa? Karena masih ada pengaruh-pengaruh kubu-kubu sebarangannya Hendrik. Jadi saya harapkan teman-teman, kalau menang itu biasa,
Jangan kita terlalu monoton, main saja, main enjoy saja. Kalau kita bisa juara, tapi tidak usahlah kita bikin macam-macam seperti dulu waktu masih semangatnya kita muda, Pak Ali Pasamangan muda, Ilyas Kukul apa semua. Karena pengurus pusat sekarang yang dibawa Komando Hendrik itu agak gamang. Bukan Tahun berapa? Tahun berapa? Saya SMA itu, Pak. Oh gitu kan? Iya, saya tuh perkoran pajak. Waktu Pak Anu jadi Kapolda di sini, orang Toraja sama ini. Pak siapa pernah? Dia pernah di sini juga. Salempang. Pak Salempang. Oh, di Kaltim, Ki. Oh di Kaltim. Kaltim. Di Kaltim. Satu rating gitu. Tidak kayaknya. Karena dia juga begitu ceritanya, naik sepeda juga di situ Petarani, PD. Saya sepeda kayak itu. Tahun 70-an itu. 82. Saya tahun 82. Cocok. 82 sampai 85. Akhirnya saya bebas tes masuk Unhas tahun 85. Nah, karena bebas tes, akhirnya kuliah. Seandainya nggak bebas tes, nggak kuliah. Karena kita berpikir bagaimana ini, apa yang mau dipakai. Nah, coba-coba aja karena bebas tes kan. Termasuk alumni pertama sebenarnya semangat pemekaran Alumni ketiga kak. Tiga nih. Iya. Sudah dari SMA 5. Iya. Berarti masih kita mulai sedikit dulu. Oh iya. Dan beliau juga adalah Rektor Unlad, Bapak Prof. Alim Batu. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Sugito, Ketua SIWO PWI Sulawesi Selatan. Bapak PWI Sulawesi Selatan ini Pak Rektor di dalam ajang Porwanas sudah 3 kali juara umum. Pada masanya Gubernur Pak Amin Sam 1 kali dan pada masanya Pak Sarun 2 kali. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kali ini kami datang ke Banjarmasin tidak mengecewakan amat sangat. Amin. Juara Yang doang. penting nggak usah juara, yang penting menang. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor dan seluruh jajaran, terutama Ibu Rektor dan seluruh ibu-ibu yang hadir, dan kami sudah menikmati makan malam yang sangat enak sekali, nikmat sekali. Dan tadi kita kenal soto Banjar itu di Makassar, tidak seenak kalau di Makassar. Ini pilihan para juara, mudah-mudahan lah. Dalam perasaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran, terutama Ibu yang sudah menyuguhkan kita makan malam, yang ceritakan apa yang kita harapkan di Porwanas ini
benar-benar dapat terjadi dan sukses. Saya ucapkan atas nama seluruh warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan selamat datang kepada PWI Siwo Sulawesi Selatan di Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan Porwanas ya. Dan kita doakan mudah-mudahan jadi juara umum kembali. Amin. Nah, selanjutnya salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua dalam menjalani proses kehidupan kita. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan mewakili seluruh warga KKSS Kalimantan Selatan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada tim Perwanas PWI Sulawesi Selatan yang telah berkenan bersilaturahim dengan warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang berada di Kalimantan Selatan. Bahwa warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Selatan, Bapak Ibu sekalian, diperkirakan sekitar 500 ribuan warga Kalimantan, warga Sulsel yang ada di Kalimantan Selatan. Kabupaten Kota Baru itu adalah salah satu kabupaten yang 67% penduduknya berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian kalau Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 50%, 40 sampai 50% penduduknya adalah warga dari Sulawesi Selatan. Lalu kemudian di Kabupaten Tanah Laut yang berdekatan perbatasan dengan Kota Banjarmasin itu diperkirakan sekitar 50.000 penduduk asal Sulawesi Selatan yang mendiami daerah pesisir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau berdasarkan sejarah, warga Bugis Makassar itu masuk di Kalimantan Selatan itu tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu, Pagatan dan Batu Licin itu sekitar tahun 1700 Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah datang ke Kalimantan Selatan untuk merantau dan membaur dengan masyarakat Kalimantan Selatan pada saat itu zaman kerajaan. Maka lahirlah perjanjian. Kehadiran mereka dulu di Kalimantan Selatan itu adalah dalam rangka membantu perjuangan Kalimantan Selatan, sehingga dengan demikian keberadaan masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Selatan alhamdulillah diterima dengan sangat baik oleh warga Kalimantan Selatan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena kehadiran kita di sini adalah dalam rangka berkontribusi untuk pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. Sehingga di Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu Bapak Ibu sekalian, biasanya itu bupati, wakil bupati dari warga Sulawesi Selatan, ya. Dan sepertinya yang akan maju ini sedemikian pula kondisinya. Ya. Tadi saya ditelepon, saya bilang silakan ketemu dengan teman-teman yang saya sudah tunjuk untuk membantu dalam rangka penyusunan visi misi ya. Karena kebetulan hari ini ada tamu dari Ban PT di Universitas Mangkurat sehingga WA-nya pun Pak Daswar itu agak lambat saya respon. Karena ada, sehingga saya kasih nomor telepon untuk koordinasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa keberadaan masyarakat Sulawesi Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan telah menyatu bersatu padu dengan warga masyarakat asli Kalimantan Selatan, yaitu dari warga Banjar sendiri dan kemudian warga Dayak. Kenapa demikian? Karena banyak di antara saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan, Bugis Makassar yang sudah menikah dengan warga Dayak dan banyak juga yang sudah menikah dengan warga Banjar. Kenapa? Karena warga gadis-gadis Banjar itu termasuk cantik rupawan. Alhamdulillah. Sehingga begitu datang anak Bugis dari anak muda dari Sulawesi Selatan langsung kepincut. Apalagi yang punya bakat seperti itu. Nanti saya perkenalkan yang sudah seperti itu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian ya dalam perjalanannya
di Kalimantan Selatan itu hampir selalu ada teman-teman dari Sulawesi Selatan yang menduduki posisi-posisi penting. Seperti misalnya tahun lalu itu Kapoldanya adalah Pak Irjen Polisi Andi Rian, yang sekarang adalah Kapolda Sulawesi Selatan. Beliau itu adalah alumni Kalimantan Selatan, alumni Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian pula dengan Pak Wakapolda, Pak Nasri. Ya. Beliau itu adalah putra Masbul yang kebetulan pernah Wakapolda, pernah Dirkrimsus di Polda Kalimantan Selatan, lalu kemudian jadi Wakapolda Kalimantan Selatan dan kembali lagi menjadi Wakapolda di Sulawesi Selatan. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan adalah putri dari Sulawesi Selatan. Ada suaminya di sini, nama Pak Dedi, ini suaminya. Inilah orang yang selalu di atasnya Ketua KPU. Ya kan saya tidak bilang menaiki Ketua KPU, saya bilang di atasnya Ketua KPU. Paham. Jangan salah paham dulu. Kadang dibawa juga. Jadi ini konteksnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Bukan yang itu maksud saya. Ya, bukan yang itu maksudnya. Ya. Jadi ini Pak Dedi ini, kebetulan dari Sulawesi Selatan itu yang dosen Universitas Lampung Mangkurat, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pak Samapun tadi itu yang gemuk pakai itu pernah Ketua KPU Kalimantan Selatan. Setelah itu satu periode orang lain kemudian masuk lagi. Bapak-Ibu sekalian, artinya apa? Kita diterima oleh masyarakat Banua Kalimantan Selatan. Keberadaan kita di Kalimantan Selatan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Karena diperkenalkan tadi, maka saya perkenalkan juga nih. Ya, kita tahu Pak Sulkif, kita tahu dia selalu bawa kater. Untuk apa Pak? Mau dipoto. Jadi kalau dilihat itu maci gaun itu, mau di mata nak. Mati balik. Langsung madorong ke sana. Madorong balik. Mati balik. Berikutnya, Ibu Marida yang ini orang Selayar. Istrinya Pak Penasehat. Oh, yang tadi. Ya. Beliau dulu di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Kemudian berikutnya ini namanya Ibu Surjasni. Istrinya Pak Sirajuddin Kambar. Ada kan ya betul apa yang terjadi. Kalau begitu ada di sini pasti ada ikut. Tapi saya selalu mengartikan bahwa ini orang tua setia, supaya bagus hati itu. Tapi di luar dari itu terserah. Dia ini kerja di Mahkamah Militer. Tapi suaminya pintar. Kenapa pintar suaminya? Begitu mentok pangkatnya mau dipindah ke Makassar. Gitu? Di Mahkamah Militer di Makassar. Kebetulan kakaknya auditor militer di Makassar sekarang. Lalu orang Selayar datanglah ke sini, Pak. Pak Sirajuddin ini nggak mau ditinggalkan, Pak. Masuk ini. Saya bilang apa? Kenapa tidak bisa tinggalkan suami? Nah biasanya itu suami yang tidak, istri yang tidak mau ditinggal, tidak balik. Saya curiga tuh, ada apa ini? Sekalinya mau jadi dosen. Jadi sekarang jadi dosen di Fakultas Hukum. Alhamdulillah. Universitas Lampung Mangkurat baru pindah. Baru pindah. Ya, itulah bagusnya kalau biaya kos di Makassar dan di Kalimantan Selatan agak mahal di sini banding ke Makassar. Biaya hidup juga di sini agak mahal banding ke Makassar. Nah, sehingga dengan demikian kalau itu ada paling tidak mengurangi beban. Betul. Karena terus terang Pak,
banyak di sini yang miskin, yang kuliah di sini. Kadang-kadang dia WA saya, Pak, sudah mau diusir dari kos saya Pak, sudah 3 bulan nggak bayar. Berapa? Sekian. Ya sudah. Tapi honor deh. Honor. Ya honor. Nah, jadi kadang-kadang begitu, ya. Nah sehingga ini perlu dipikirkan untuk jangka panjang, ya. Karena anak-anak kita dari sana, dari seluruh kabupaten hampir ada semua itu Pak. Perkiraan jumlahnya berapa tadi? Ratusan Pak. Ratusan mahasiswa Sulawesi Selatan di sini, di Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena salah satu perguruan tinggi paling favorit di Kalimantan ini. Ya. Dan dosen kami tahun ini sudah 1.500-an dosen. Sekitar 40.000 mahasiswa, lebih 1.000 pegawai yang tersebar di 11 fakultas dan 100 berapa program studi. Ya. Lebih 100 program studi yang ada dan kami buka terus. Ya, sehingga semakin banyak anak-anak dari sana. Itu anak-anak cewek saya tanya ya, perempuan saya bilang, kenapa kamu pilih sini kan jauh? Jawabannya tak terduga Pak. Di Makassar kadang-kadang kurang aman, banyak begal. Kalau di sini aman Pak katanya. Itu alasan mereka. Ya masuk akal menurut saya. Sangat. Karena memang di sini relatif sangat aman. Belajar tengah malam dan sebagainya ya aman. Ya. Di Banjarbaru banyak Pak, di Banjarmasin juga banyak karena Universitas Lambung Mangkurat itu kampusnya ada di Banjarmasin dan kampusnya ada di Banjarbaru. Ya, ada kalau kedokterannya di sini dekat rumah sakit. Ya, nah fakultas-fakultas favorit itu yang banyak diisi oleh anak-anak kita dari sana Pak. Ya kan? Karena kan tidak bisa dilarang masuk. Iya. Karena kalau begitu dia pintar dan dia ikut seleksi pasti masuk. Ya, pasti masuk Pak kalau dia pintar. Ya sebagai contoh misalnya tahun lalu itu 30 kursi jalur mandi, jalur 30 kursi jalur prestasi di kedokteran, 6 kursi direbut Sulawesi Selatan. Jawa Timur 7. Kalau nggak salah Kalsel cuma 6 juga. Dari berbagai daerah lain, ya. Karena kebetulan kedokteran kita di sini akreditasi internasional dan akreditasi unggul. Sehingga lalu kemudian di sini juga tidak ada sumbangan masuk fakultas di kedokteran atau dan seluruh fakultas yang lain di jalur mandiri. Begitu saya rektor saya nolkan. Tidak boleh ada sumbangan masuk. Nah, karena itu kasihan masyarakat. Negara harus hadir di situ. Bapak Ibu. Jadi tidak ada mungkin satu-satunya perguruan tinggi negeri yang tidak memberlakukan itu. Tidak ada Pak. Kalau di UNAS berapa Pak? Tidak tahu. Tapi itu 200 juta. Berapa? 200 lebih. 200 lebih. Di sini 0 Pak. Tidak ada. Ya. Jadi di sini juga SPP paling murah Pak. Makanya orang suka ke sini. Anaknya Pak Dedi bayar berapa? 18 juta. 17 juta itu kedokteran Pak, jalur mandiri. Kalau di UNAS Pak 25 juta lebih. Kata. Ya, kenapa demikian? Ya karena saya dari keluarga miskin Pak. Tahu kalau tidak ada itu tidak bisa ada. Dan negara punya tanggung jawab untuk itu. Ya, alhamdulillah Pak. Saya ketemu Pak Gubernur kemarin, dia bilang, Pak Rektor, ada yang nggak bisa bayar SPP? Kita bayarin dengan chip daerah, kartu Indonesia Pintar daerah. Saya minta jatah kemarin 1.000. Masya Allah. Di Pemprov. Pak Gubernur saya minta jatah 1.000. Karena masih sekian banyak dari yang KIP yang tidak dapat yang masuk jalur ini. Karena kita terima mahasiswa baru tahun 7.000-an. Saya minta ke Pemprov bikin jatah, bikin KIP daerah. Alhamdulillah Pak disetujui. Ya. Saya ke Pak Ketua DPRD, saya ke Pak Sekda, saya ke Pak Gubernur, saya ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, alhamdulillah dia bikin, mereka beliau bikin KIP daerah. Dan sebelumnya juga begitu.
Pernah 2000 berapa itu 264 orang mahasiswa baru kita jalur mandiri tidak bisa daftar ulang Pak, karena berasal dari keluarga miskin. Saya bikin surat, saya tanda tangan sendiri, saya bawa ke DPRD provinsi, saya bawa ke gubernur, pada ke DPR. Ini ada masalah di masyarakat. Masalah apa itu Pak? Anak-anak ini sudah diterima di ULM kuliah, anak-anak yang pintar tidak bisa sekolah karena nggak punya duit. Tolong DPRD pikirkan untuk dibantu pembayaran SPP-nya Pak. Ya, berapa Pak nilainya? Saya 2 miliar lebih Pak. Oh besar ya? Saya bilang ini kecil Pak. Coba lihat APBD-nya Kalsel itu berapa? Ini bagi APBD 0,00 sekian. Iya. Iya kan? Dan Pak, kalau mau masuk surga bayar. Ya. Ya kan? Kalau mau masuk neraka jangan mau bayar. Ya mana bisa waktu teman-teman ini mau jadi anggota DPRD datang nih, pilih Kak, bantu Kak. Begitu dulu tidak ingat. Maka neraka tempatnya. Apa Anda bilang orang Banjar? Bukan urusan tak, urusanku. Saya datang ke Bogor bawa surat yang sama. Pak, ini ada masalah. Bagaimana dari DPR? Pak Gubernur jangan urus DPR saya Pak. Sudah bicara. Dipanggil Bakuda Bapeda Kesra. Ini masalah, cerita Pak Profesor. Saya cerita. Gini. Pokoknya intinya gubernur setuju. Langsung Bapeda Bakuda Kesra sepakat. Ya kalau gubernur setuju kita harus alokasikan. Setelah sepakat semua baru saya bilang, tadi Pak Gubernur ada kelirunya tadi. Apa lagi kelirunya? Saya bilang tadi itu kita hitung 2,5 sekian miliar itu kita bayarkan 1 semester, tidak menyelesaikan masalah Pak. Kita harus bayarkan 2 semester. Saya panggil ini anak-anak, suruh orang tuanya menabung untuk bayar mulai semester 3 dan seterusnya. Cocok nasab tuh, cocok. Setelah itu dikali 2 itu yang dibayar menjadi lain dia kalah anak tuh. Dua setengah dulu. Tidak ada urusan. Saya diperiksa. Saya bilang ini Pak Gubernur langsung Pemda yang kirim ke rekening rektor universitas. Jadi tidak ada urusan mahasiswa ini. Iya. Itu Langsung. Ada bumbunya sedikit tuh. Saya bilang kuliah muka masih mau di gubernur. Dia kenapa? Saya ini mantul membaca itu aja. Iya. Nah ini kalau kita bayar, headline di koran. Bilang Pak Mandiri menyekolahkan 264 mahasiswa miskin di Wilayah Mangkurat menuju Kalsel cerdas. Langsung bilang salah mengkira. Bahaya mata lupa. Ya jadi itu sarjana semua nih Pak. Alhamdulillah. Saya laporkan ke beliau kemarin, dia bilang kalau ada lagi kita bayarkan lagi. Masya Allah. Yang luar biasa pedulinya. Iya. Luar biasa. Tuan Rumah Komnas Pak, saya sudah cerita tadi. 40 miliar beliau anggarkan. Tidak ada uangnya ke SNULM masuk. Tidak ada. Nah, itu jam 2 malam Pak. Saya menghadap lagi kan mau datang kontingen. Lapor Pak Gubernur. Apalagi lapornya? Saya mau datang kontingen lusa Pak. Nah, saya periksa tadi di kampus tidak ada mobil, tidak ada sopir, apalagi uang. Maksudnya Pak berapa? Saya bilang, Pak, kalau bisa itu mulai dari turun dari pesawat dijemput sampai kembali di pesawat lagi. Telepon mau ke Kepala Biro Umum sini. Datang ke Biro Umum, rapat kau besok, semua setiap SKPD bertanggung jawab untuk 1 provinsi. Habis 34 provinsi dijemput. Dijemput Pak, setiap hari dijemput, bukan cuma dijemput karena datang dan pulang. Setiap hari dijemput dari hotel ke tempat pertandingan, dari tempat pertandingan ke hotel dan tempat wisata dan belanja. Iya. Mudah-mudahan selesai juga di begitu. Ya. Saya bilang Pak Gubernur 40 miliar kita sudah keluar. Tapi kita dapat di Kalsel 100 miliar. Kenapa bisa? Saya Belanjanya kurang. 8 hitung saja 8.000 itu peserta. Kamar hotel cuma 7.500 Pak Gubernur.
kali 700 kali 12 hari, anak sudah 70 miliar Pak itu. Belum pi makannya tiap hari, belum pi belanjanya. 100 miliar Pak. Dan tidak pulang itu uang, tinggal di sini berputar. Tapi bukan kita yang terima, tapi masyarakat tak yang sejahtera. Dia bilang cocok gitu. Langsung keluar semua Pak. Sama wartawan ini dibuat. Saya belum pi rental mobil. Itu makanya beliau itu suka event nasional. Karena dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kalsel. Termasuk Perwanas. Betul. Kadang-kadang beliau dengar betul itu kalau saya menjelaskan. Gitu. Karena waktu beliau mau jadi gubernur, ya setiap mau debat pasti saya diskusi sampai subuh baru debat besok. Begini tapi Iya. Jadi gampang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tabe mati, tabe.